Ngomongin loa yuk. Ayo kita ngomongin loa yuk. Ngomongin loa nih, guys. Mungkin ada yang bingung soal loa. Karena ini aku lagi bikin kayak ebook gitu, ebook soal law of attraction. Dan itu lebih simpel, nggak perlu ribet, nggak pakai nulis banyak-banyak gitu, nggak perlu. Langsung tinggal praktek. Ibaratnya ini bukunya ini kayak cetak birunya lah, blueprintnya gitu. Kamu tinggal ngikutin aja apa yang ada di buku, terus konsisten latihan terus. Terus di bukunya itu ya, di e-booknya itu dijelasin gimana kita biar tahu apa sih yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kalau misalnya kita meraktekin soal law of attraction atau law itu tuh kadang ada rasa apa ya, negatif vibe gitu, kayak ragu. Seringnya sih ragu ya, kayak orang-orang yang skeptis gitu. Kayak gimana cara ngehandle kalau misalnya muncul keraguan ketika mempraktekkan soal law of attraction itu. Terus di situ juga diajarin gimana caranya kamu bisa, ibaratnya apa ya, kalau dalam bahasa religi itu ikhlas, pasrah. Kalau bahasa universalnya adalah letting go, kalem gitu. Itu diajarin juga di buku itu, tapi lagi proses. Tinggal dikit lah, tinggal bikin cover, terus bikin isinya tinggal isi dikit lah gitu. Tapi belum rilis karena covernya belum jadi. Terus aku juga tinggal dua part lagi lah, isinya udah selesai, cuman ada part yang penting juga di awal-awal. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu caranya bagaimana nerapin LOA atau Law of Attraction ini, hukum tarik menarik, bisa dengan beli ebook ini. Tapi belum dirilis, sabar. Nanti teman-teman bisa chat ke admin aja, linknya ada di bio, beacons.ai/send.pollux. Tinggal gitu doang. Nanti kamu diarahin ke nomor WhatsApp admin, kamu tinggal tanya, atau misalnya, Kak, Min, pesan buku ebook, gimana caranya? Karena di buku itu kamu bakal diajarin gimana caranya memanifestasikan apa yang kamu mau dengan cepat. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu capek gitu. Karena pada dasarnya juga aku sendiri males gitu. Jadi gimana sih caranya biar langsung cepet gitu? Nggak perlu capek-capek nulis gitu kan. Ada ya teknik kayak 369 atau 55x5, itu scripting. Terus kayak harus apa ya, pakai gerakan-gerakan tertentu. Nggak perlu, santuy. Semuanya bermainnya di feeling, di perasaan kita. Tapi teman-teman juga bisa, kalau misalnya nggak cocok kayak baca kayak males gitu, kamu juga bisa ke zoomnya aja, ikutan zoomnya aja. Itu murah kok ya, walaupun mahal murah kan, tergantung orangnya ya. Cuman ini nggak sampai 500.000, bahkan nggak sampai 400.000. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan kayak zoominar, asik zoominar tentang law of attraction atau hukum tarik menarik, untuk gimana caranya biar lebih gampang mempraktekkan hukum tarik menarik ini, langsung aja kamu ke profilku, kamu lihat di link di bio gitu. Di bionya ada link beacons.ai/send.pollux. Nanti kamu diarahin ke WhatsApp admin, dan kamu bisa bilang kayak, Min atau Kak, aku pengen ikutan Zoom kelas tentang law of attraction gitu. Karena kadang law of attraction ini gimana ya, ada orang yang percaya dan nggak percaya. Dan orang yang nggak percaya itu ya, nggak mungkin ada law of attraction. The problem is, law of attraction itu bekerja, terserah kamu mau percaya apa enggak, itu tetap bekerja gitu loh. Kayak gitu. Jadi mau nggak percaya itu tetap, kan itu ngomongin soal ya di pikiran, vibe kita juga. Kita punya vibe-nya itu bagus apa jelek, itu bakal ngaruh ke tindakan-tindakan berikutnya, atau kebetulan yang datang untuk kita, sehingga bisa mengarah ke apa yang kita inginkan. Aku kebetulan dari 2014 itu aku mempelajari soal law of attraction atau hukum tarik menarik ini. Terlalu banyak tekniknya, itu banyak macam-macam gitu loh.
Padahal sebenarnya itu dikit aja ya. Nah, yang aku ajarin di ebook atau di Zoom itu yang fundamentalnya, dasarnya. Kalau teknik kamu bisa gunakan sekreativitasmu sendiri, gunakan otak kreativitasmu sendiri untuk bisa menciptakan teknik tentang law of attraction. Tapi kalau yang aku ajarkan di Zoom atau di ebook nanti ini, aku tulis itu fundamentalnya, dasarnya, sehingga kamu bisa ngembangin sendiri tentang atau teknik-teknik law of attraction ini. Connect with the divine. Ini sebenarnya cukup advance juga sih, connect with the divine, karena harus ada kayak meditasi, terus juga harus semacam berdamai dengan diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, terus kita juga belum menyelesaikan masalah-masalah masa lalu, masa lalu, itu connect with the divine-nya agak susah gitu. Nah, kalau misalnya mau connect with the divine, connect ibaratnya ya kalau bahasa kita connect sama Tuhan gitu ya, harus tenang dulu. Kalau misalnya pikiran kita atau jiwa kita belum tenang, bakal gupuh itu apa ya, panik gitu loh, banyak pikiran sung gitu kan. Kebanyakan yang belajar law of attraction ya, pemula gitu ya, seringnya tuh ngoyo kayak wah komat kamit soal afirmasi, aku bakal dapetin uang datang kepada saya, terus-terusan aja. Tapi cuman sekedar afirmasi dan ngoyo. Pada law of attraction itu bakal bekerja, hukum ketertarikan itu bakal bekerja kalau misalnya kita tuh nggak ngoyo, alias ikhlas pasrah. Nah, caranya untuk ikhlas atau pasrah itu cukup panjang penjelasannya, nggak bisa dijelasin secara live gini. Bingung kan? Bingung nggak? Kita awal-awal disuruh memikirkan apa yang kita inginkan, menulis apa yang kita inginkan, terus habis itu nggak usah ngarep. Tapi tenang, itu dijelasin di ebook atau Zoom seminar gitu, atau private. Kok bisa ya pakai law of attraction tapi nggak boleh ngarep? Ya gimana? Karena ini kalau misalnya ngomongin di Al-Quran aja ya, kita itu berharap gini. Ini agak tricky soalnya. Kita itu berharap sama Allah, tapi sekaligus juga berserah. Doa kan gitu kan? Kalau misalnya kita berdoa gitu sama Tuhan, sama Allah gitu kan, kita berharap, kita pengen sesuatu gitu, berharap, tapi kita juga disuruh berserah juga gitu loh. Cukup ini ya, cukup membingungkan, cukup paradoks, tapi memang seperti itu. Kayak mekanisme si law of attraction itu sendiri. Kita berharap tapi sekaligus berserah. Makanya biar kamu nggak bingung gitu ya beli ebooknya. Aku misalnya tahu teknik scripting 369 atau teknik scripting 55x5 gitu, atau teknik ketika scripting pillow method ada tuh. Jadi kalau pillow method itu kan kita nulis apa yang kita inginkan, ketika nulis tuh kertasnya ditaruh di bawah bantal gitu. Nah, kalau metode scripting kayak gitu aku udah nyoba dan nggak cocok, malah capek sendiri. Mungkin karena aku emang malas nulis aja kali ya. Tapi akhirnya aku menemukan apa yang ini kayaknya fundamental gitu. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau misalnya ini tahu, kreativitasnya udah bebas, kita bisa menciptakan teknik sendiri justru. Ini fundamentalnya. Ya, yang terkenal kalau law of attraction sih yang menterkenalkan itu si Rhonda Byrne itu sih, The Secret itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pernah baca buku The Secret,
Mungkin kesannya di isi buku itu kayak disuruh visualisasi, afirmasi gitu kan. Kayak ketika mempraktekkan isi buku The Secret itu kayaknya capek banget. Kita itu disuruh ngebayangin aja, kita disuruh komat kamit aja, afirmasi aja, capek. Terus akhirnya langsung akhirnya nggak mau pakai law of attraction. Itu adalah fase dimana aku waktu baca buku The Secret itu di tahun 2014. Ketika baca buku The Secret, wah iya bener, visualisasi, kita ngebayangin apa yang kita mau, set. Karena di buku The Secret itu ketika kita afirmasi dan membayangkan, visualisasi, impian kita akan datang. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Ada satu apa ya, ibaratnya ada satu part atau satu penjelasan yang tidak dijabarkan sama si Rhonda Byrne di buku The Secret itu. Makanya dari buku The Secret itu banyak orang yang Ray, halo kakak Sen, halo Ray. Banyak banget orang-orang yang kayak law of attraction itu bullshit. Ya jelas bullshit lah. Orang bukunya isinya cuman disuruh visualisasi, afirmasi, lalu dengan dua cara itu kamu bisa menarik apa yang kamu inginkan. Enggak gitu. Tidak seperti itu law of attraction itu ya. Yang ada malah capek ketika kita, ya bayangin aja sih, kayak ibaratnya tiap hari gitu kita disuruh visualisasi, disuruh afirmasi gitu, komat kamit di dalam hati, capek. Tapi ada satu hal yang tidak dijelaskan sama si Rhonda Byrne di bukunya The Secret, dan itu aku jelasin di ebook yang lagi aku tulis ini. Terus lagi gara-gara The Secret tuh ya, gara-gara The Secret, dengan visualisasi dan afirmasi doang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Salah, ngerti nggak? Salah, oke? Law of attraction itu tetap melakukan sesuatu, kita tetap bertindak, tapi bedanya adalah bertindak sesuai. Lihat kontenku yang sebelumnya. Aku tadi nonton video tentang what's meant to be for you, it's come for you. Apa aku nggak ngerti apa itu? Konteksnya apa dulu? Isi videonya apa, Ray? Tentang what's meant to be for you, it's come for you. Oh, apa yang be for you, it's come for you. Itu sama kayak ini sih, kayak how to be yourself. Misalnya gini, kita diajarin sama guru kita bahwa asumsi. Oke, ngerti asumsi nggak? Jadi misalnya gini, ketika kita beranggapan bahwa kita itu keren dan orang lain itu ngelihatnya juga keren, kita beneran jadi being keren juga otomatis. Nggak nge-fake ya, tapi being. Jadi kita beneran percaya gitu. Yang namanya juga iman kan, iman, yakin dan percaya gitu. It's come for you. Kayak kalau misalnya kita beriman kepada Tuhan gitu, iman kan yakin dan percaya gitu. Kita kan nggak perlu bukti. Selama kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada, ya udah ada gitu, dan kita ngerasa bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau mainnya gini, kalau misalnya kita yakin dan percaya, kita beriman bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, kamu juga ngerasain bahwa hidupmu itu bahwa enteng aja gitu loh. Hidupnya kayak enteng gitu, kayak seolah-olah karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di hidup kita. Jadi kita saat menjalani kehidupan itu kayak ada Tuhan gitu, yang selalu melindungi, yang selalu menyayangi, kayak gitu. Being, itu namanya being, not faking. Tapi ada benarnya juga loh, Rhonda Byrne bilang, aku beberapa kali dan bahkan sering memikirkan sesuatu. Oh ya, Rhonda Byrne emang bener, tapi di buku The Secret-nya itu ada satu hal yang tidak dijelaskan, dan itu elemen yang sangat penting di law of attraction. Tapi ada benarnya juga loh, Rhonda Byrne bilang, aku beberapa kali dan bahkan sering memikirkan sesuatu tanpa menginginkannya. Itu dia poinnya. Itu namanya ikhlas.
pasrah alias gak ngarep. Rey, kita kan belajar dengan guru yang sama ya. Ketika kamu deketin cewek, terus kamu ngarep sama dia, ceweknya malah lari nggak? Tapi ketika kita deketin cewek tapi kita nggak ngarep, ceweknya malah suka sama kita. Kayak gitu. Like, coba berpikir aja, kayak bengong tiba-tiba besok atau segera setelahnya terjadi. Wih, cepat banget berarti ya, langsung segera setelahnya terjadi. Kayak gini aja deh. Tadi aku sama Ata, kan rumahnya Ata itu kan mati lampu, konslet gitu kan. Manggil PLN gitu. Nah, telepon kan aku pagi apa siang-siang. Aku telepon tuh kalau nggak salah siang deh. Paling tukang PLN-nya datangnya sore gitu kan. Aduh, azan ya. Gak tau kedengaran apa nggak nih azan nih. Aku bilang gitu, paling sore datangnya gitu. Terus langsung kata, jangan sampai sore gitu. Ya udah, aku ganti deh gitu. Aku ganti. Nanti bapaknya, si yang benerin PLN-nya datangnya langsung segera datang dan nggak sampai maghrib udah selesai. Coba tanya Ata tuh, mumpung Ata lagi online, langsung bener nggak? Like cuma berpikir aja kayak bengong. Oke, bener ya yang kamu bilang, hukum alam semesta. Iya, kalau namanya juga hukum alam semesta ya. Orang mau percaya apa nggak percaya itu tetap bakal kejadian gitu. Nah, aku kasih bocoran. Kalau misalnya law of attraction nih ya, itu gunainnya pakai feeling. Nah, feeling ini kan kontrolnya susah kan sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi good mood, naik. Kalau misalnya kita lagi bad mood, turun gitu. Kadang ketika aku belajar law of attraction ini, mulut ini beneran harus hati-hati sih. Beneran harus hati-hati sama pikiran, feeling, mulut. Ya 3 ini sih, pikiran, mulut, ucapan, sama hati, perasaan. Ini harus 3-3-nya harus dijaga banget. Jangan ngaco nih. Dan ini harus sinkron. Kalau misalnya mau kayak manifestnya lebih cepat, ini ya pikiran, mulut, sama perasaan harus sinkron. Kalau misalnya kita mulutnya gini deh, problemnya orang-orang yang belajar law of attraction awal-awal ngandelin afirmasi. Aku adalah magnet uang, aku dikejar oleh rezeki gitu misalnya. Ini mulutnya ngomong, tapi ternyata perasaan sama pikirannya dia nggak percaya, nggak sinkron kan. Jadi manifestnya agak lama dikit. Mau samakan dengan quantum entanglement, tapi nanti jadinya pseudoscience. Kalau misalnya ngomongin kuantum itu pasti udah pseudoscience semua, halu semua kalau ngomongin kuantum ya. Bahkan Einstein sama Niels Bohr aja udah ngomongin kuantum aja udah halu. Tapi ilmu kuantum itu ada secara sains. Dibilang pseudoscience karena sebenarnya otak kita itu terbatas. Makanya kalau misalnya di agama itu punya iman, yakin dan percaya. Gitu. Karena sesuatu yang diteliti oleh para saintis itu kan fakta kan, sesuai fakta, diteliti fakta udah. Tapi kayak terbatas gitu loh, kayak terbatas aja. Karena kita itu ada asumsi, kita itu ada kayak ego. Niels Bohr sama Einstein setelah konferensi Solvay 1927 itu berdebat tentang ruang dan waktu. Betul, itu saja sampai puluhan tahun setelah konferensi tersebut. Iya kan, Einstein kan bilang nggak mungkin Tuhan itu bermain dadu. Saya bilang 4:30 udah diurus, sebelum maghrib nyala. Beneran datangnya sebelum 4:30, betul kan? Before maghrib dah beres. Ada caranya, dan itu
di ebook. Dan oh ya, ebookku itu isinya nggak ada teori-teori ya, langsung praktek. Nggak ada kayak penjelasan rumit atau cerita-cerita yang nggak relate gitu. Karena aku sebagai orang yang sering baca buku pengembangan diri, kebanyakan buku-buku self help itu terlalu bertele-tele gitu loh, mau ngejelasin ke intinya gitu. Ya mungkin karena syarat dari si penerbit kali ya. Jadi kayak harus berapa halaman gitu, harus berapa kata gitu. Kalau aku karena udah jualnya juga di akun sendiri gitu. Jadi buku ini aku desain untuk full praktek. Teman-teman yang mau baca e-booknya itu langsung dipraktekin tahap demi tahap. Indra, panca indera kita itu terbatas kan. Kita nggak bisa ngelihat hal yang nggak kelihatan. Kayak sebenarnya itu ada tapi nggak ada. Kita nangkepnya karena panca indera kita itu terbatas. Harus membutuhkan alat. Dan sekarang apa? Benda, bukan benda sih, kayak atom itu kan apa sih namanya, yang terkecil lah ya. Itu aja, atom aja ada pecahannya lagi gitu loh. Materi yang paling kecil tuh string, dan itu bentuk dari energi. Ntar kalau misalnya teknologi udah bagus lagi, ada yang lebih kecil daripada string. Ini karena terbatas saja, panca indera kita terbatas, teknologi kita terbatas. Jadi saat ini yang paling kecil adalah string. Tapi kalau misalnya teknologi kita nanti bakal bagus, itu aku yakin di bawah apa yang lebih kecil daripada string ada. Loh, energi itu kan tidak bisa dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk. Berarti apakah energi bisa dipecah-pecah lagi? Iya. Ini juga energi nih, ini energi. Aku juga energi. Kita semua nih manusia bentuknya energi. Tapi sebelum berbentuk material. Kekekalan. Iya, emang. Itu udah hukum kekekalan, Bro. Betul. Itu udah bisa masuknya ke Tuhan. Karena Tuhan itu kekal. Bahkan aku sempat mikir ya, apakah yang kita sembah itu, Tuhan itu adalah kita itu nyembah energi. Kalau di agamaku karena nyebutnya zat. Bukan sosok ya, tapi zat. Kalau di agamaku. Apapun namanya. Kalau bahasa sains aku lebih prefer sebutannya energi kosmik sih daripada Tuhan. Apapun namanya. Yang tapi kan sama-sama tujuannya itu kan. Terserah mau nyebutnya energi kosmik, Tuhan, Allah, terus habis itu apa lagi? Ahura Mazda, Yahweh, Adonai, Vortex, Higher Self, terserah. Nama itu tergantung orangnya. Seenaknya aja kita nyebutnya gimana. Tapi tujuannya satu ya, si energi itu atau si zat tersebut. Itu soal penyebutan nama yang enak-enakan aja, yang bikin kita enak aja. The Force, tuh, ada The Force. Star Wars gitu. Indian manusia akan menghancurkan. In the end, manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu udah siklus sih. Dari zaman dulu juga udah gitu. Kalau di agama aku aja udah bilang bahwa ini ada malaikat yang tanya ke Tuhan, buat apa engkau menciptakan makhluk yang akan apa sih, yang intinya kayak saling merusak. Kenapa engkau menciptakan? Jadi kayak kisahnya itu, malaikat tanya ke Tuhan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi? Kerusakan di bumi yang ngerusak alam juga ngerusak dirinya sendiri. Udah dari zaman jebot juga udah ya ada bunuh-bunuhan gitu, kill-killan. Emang udah siklus.